Ketika kita klik ini, dia akan langsung diarahkan kepada galeri untuk memilih file yang akan kita upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi di video tutorial WebView Android Studio. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengaktifkan kamera pada WebView, dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan upload file dan download file dengan menggunakan WebView di Android Studio. Video ini berdasarkan request dari teman-teman ya. Di kolom komentar ada request dari @imamsuro yang bertanya ya, bagaimana kalau akses file di WebView, dan komentar dari TestMod 3873. Di dalam webnya ada tombol buat upload foto. Nah, biar tombolnya pas dipencet bisa ngebuka kamera atau galeri, bagaimana? Oke, kita langsung saja ke Android Studio. Oke teman-teman, di sini kita sudah mempunyai project sesuai dengan tutorial pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton, silakan klik pada link yang disematkan di atas atau di kolom deskripsi. Oke, pertama, bagaimana caranya WebView kita bisa melakukan drag and drop file di browser, di sini ya, di aplikasinya. Kemudian kita juga membuat bagaimana caranya aplikasi WebView-nya juga bisa melakukan download. Misalkan di sini kita buat QR code-nya ya, QR code linknya youtube.com/sandipradana86. Nah, di sini kita memiliki QR code yang sudah di-generate oleh aplikasinya. Ketika kita klik simpan, dan ini kita download PNG-nya, dia akan menyimpan ke storage. Kalau saat ini masih belum ya, masih belum ada activity atau proses apapun ketika kita mendownload filenya. Kemudian selain mendownload file, nanti kita akan melakukan scan QR berdasarkan file yang diupload. Jadi ketika file ini diupload, akan muncul hasil scanannya di bagian bawah ini. Oke, untuk langkah pertama kita masuk ke Android Manifest ya. Yang pertama kali kita setting adalah perizinannya. Karena kita akan berhubungan dengan storage, maka kita perlu menambahkan permission. Ini ya, permission untuk menggunakan storage. Coba kita ketik ya, storage. Nah, ini kita perlu untuk write, untuk download, dan kita juga perlu perizinan read ya, read external storage. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan untuk perizinan adalah dua ini ya, write external storage dan read external storage. Kemudian kita kembali ke main activity. Di sini untuk pertama kali kita perlu menambahkan perizinan. Ketika aplikasinya baru dijalankan, kemarin kita sudah atur ya perizinan untuk kamera. Agar bisa download file, kita tambahkan sebuah variabel storage permission code 101, kode untuk debug ya. Jadi kalau ada permasalahan pada debugging, kita memperoleh kode 101, artinya ada permasalahan pada perizinan storage-nya. Jika kita menemukan kodenya 100, artinya permasalahan ada di kamera. Ini untuk kamera kita set kodenya 100, dan storage permission code kita set kodenya 101 yang berhubungan dengan masalah penyimpanan. Kemudian kita masuk kepada permintaan perizinan ya. Kita kopikan saja yang di atas, paste, kemudian kita ganti perizinan yang kita gunakan tadi adalah yang sesuai dengan manifestnya adalah write external storage. Ini ya. Dan ini juga yang kamera kita ganti write external storage, dan di sini adalah storage permission code. Oke, sudah selesai untuk request perizinan dari aplikasinya. Kemudian kita berpindah kepada fungsi WebView-nya. Kita bisa tambahkan di sini ya. Agar WebView kita bisa melakukan atau menghandle proses download, kita perlu menambahkan beberapa baris kode yang ada di sini. Yang pertama, kita tambahkan set download listener. Kemudian di dalamnya kita tambahkan request ya, download manager. Lalu pada variable request ini kita set MIME type-nya. Kemudian request header. Pada bagian header request-nya kita tambahkan user agent. Kontennya adalah user agent. Kemudian kita tambahkan deskripsi. Deskripsinya ketika proses downloadnya adalah mengunduh file. Dan selanjutnya
requestnya ditampilkan notifikasinya untuk download. Saat downloadnya komplit, file yang di-download nanti akan tersimpan pada folder download. Kemudian kita coba dulu untuk running kodenya, apakah bisa berhasil. Kita coba generate QR code. Pada bagian ini kita coba tambahkan https subrek.com gitu ya. Subrekbank.com. Lalu pada bagian bawah kita coba download ya. Kalau tadi belum berhasil, apakah sekarang sudah berhasil? Ketika klik PNG, maka akan muncul notifikasi mengunduh file, dan ini muncul notifikasi ya, file berhasil di-download. Nah, ini hasil downloadan dari web view-nya. Kemudian, bagaimana cara mengakses filenya yang sudah kita download tadi? Nah, ini kita select QR-nya. Harusnya ketika diklik, kita akan diarahkan untuk memilih file yang akan diupload, kemudian setelah diupload nanti akan mengeluarkan hasil dari scanan dari QR-nya pada bagian ini. Kita coba, kita kembali ke bagian atas dari main activity. Pada bagian atas main activity kita tambahkan ya private filenya, tambahkan file chooser kode request kode sama 101 untuk kode yang berhubungan dengan penyimpanan ya. File chooser request kode. Kemudian tambahkan juga private var, file patch callback, lalu file value callback-nya jangan lupa diimport. Kemudian ini ya, kita tambahkan 2 baris ini untuk proses file pemilihan filenya. Kemudian pada bagian bawah ya, pada bagian ini kemarin kita sudah bahas tentang perizinan kamera. Pada fungsi berikut ini kita tambahkan dukungan fungsi untuk mengakses file untuk diupload ya. Kita override fun on show file chooser yang ini. Pada bagian di dalam booleannya kita tambahkan baris kode seperti ini ya. Kemudian untuk menangani, ini kan baru untuk memilih filenya. Pada bagian bawah, di luar dari fungsi lokalnya ya. Ini di luar dari onCreate ini kita tambahkan override file, override fungsi request ya, penanganan request setelah dilakukan file chooser-nya ya. Setelah melakukan pemilihan file, kita lakukan penanganan dengan menggunakan fungsi ini ya. Ini untuk intent kita tambahkan import ya. Kemudian activity juga kita import. Bagi teman-teman yang mempunyai merah seperti ini, teman-teman cukup tekan Ctrl spasi kemudian import. Klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis pada bagian atas terimport. Seperti ini. Pada bagian import dia akan otomatis import ya, package yang diperlukan gitu ya. Ini sudah selesai untuk codingan, untuk select file dan untuk memproses file yang sudah kita pilih. Kita coba running hasilnya. Oke, kita coba pada bagian ini kita klik. Nah, berhasil ya. Langsung ketika diklik tadi ya. Ketika kita klik ini, dia akan langsung diarahkan kepada galeri untuk memilih file yang akan kita upload. Tadi kita sudah sempat menggenerate beberapa file QR ya. Kita pilih salah satu QR-nya. Kemudian pada bagian bawah, di sini belum menampilkan QR code apa-apa. Kita coba secara lokal. Ini kemungkinan karena runningnya secara emulator ya. Kita coba nanti untuk tes pada lokal. Kita build APK-nya dulu. Kita install di smartphone realnya.
Oke teman-teman, di sini saya sudah menginstall aplikasi yang barusan kita buat. Itu ya. Di sini kita coba generate QR-nya. Oke, kita coba generate QR-nya. Kita masukkan link ya. Kita masukkan link subrekbank.com. Ya, gitu ya. Kita coba klik save. PNG aja. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan download. Ini ya. Sudah berhasil proses downloadnya. Kemudian, pada tampilan depan, ini, pada tampilan depannya, kita coba scan QR-nya. Oke, kita coba scan QR-nya. Di sini klik, kemudian pilih QR yang barusan kita download ya. Ini ada iklan. Nah, ini hasilnya. Ketika sudah di-upload, kita akan peroleh hasilnya. Itu ya. Kelihatan nggak? Nah, itu. Kelihatan ya? Subrek.com. Subrek channel ini, Bang. Oke, teman-teman. Itu sekian video tentang bagaimana cara mengaktifkan proses upload file, download file pada WebView Android Studio. Like video ini jika video ini membantu, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak kelewatan video tutorial lainnya. Kalau teman-teman perlu jasa untuk membuat aplikasi Android Studio, khususnya untuk WebView, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.